Oke guys, balik lagi bersama saya Rahmat Afrizal. Di video kali ini saya akan mereview yaitu sebuah film tidak bermutu yang ditayangkan di televisi. Jadi tugas review ini adalah tugas untuk melengkapi mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Maksud yang tidak bermutu ialah tidak bermanfaat ataupun berkualitas dan tidak boleh dicontohkan dan juga tidak boleh ditontonkan, khususnya pada anak-anak yang masih memiliki pikiran yang polos. Jadi, saya akan mereview film 7 Manusia Harimau. Alasan saya kenapa mereview film ini, karena banyak adegan-adegan yang tidak boleh ditiru di film tersebut, dari segi adegan romantis maupun gaya adegannya. Karena menurut saya sendiri, menonton secara terus-menerus itu akan membuat orang yang menonton meniru gerakannya. Jadi film 7 Manusia Harimau ini adalah sinetron Indonesia produk Cinemark yang ditayangkan perdana 8 November 2014 di MCTV. Berdasarkan novel 7 Manusia Harimau yang dimana memiliki 577 episode yang ditayangkan di televisi. Jadi tamatnya pada 14 Februari 2016 dan sekarang kembali tayang di televisi pada bulan yang lalu pada tanggal 21 Agustus 2023 di serial Antv. Jadi film 7 Manusia Harimau diperangi oleh yaitu Gumara Petok Alam. Apakah pegang tangan saya? Ayo. Gumara ini adalah seorang guru yang diminta dinas ke sebuah desa di Bengkulu. Setibanya di Kecamatan Kayu Lima, Gumara merasakan udara dan alam yang cocok dengan habitatnya. Menurut neneknya, itu adalah tempat lahir ayahnya yang bernama Petok Alam. Dikarenakan terancam, ibu beserta neneknya membawanya lari Gumara dari desa Kumayan, yang merupakan sebuah desa Kecamatan Kayu Lima yang selalu diselimuti kabut. Dengan masyarakat yang terikat oleh tradisi leluhur. Sesampai bus yang mengantarnya, lingkungan sekitar juga sudah mulai sepi. Di saat Gumara sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada Yunus menghampirinya dengan mengendarai sepeda motor. Yunus itu sendiri merupakan pesuruh sekolah tempat dia akan bekerja dan mengantarnya ke rumah dinas. Tak lama kemudian, sesampai di rumah dinas, Gumara menanyakan rumah lebay karat kepada Yunus. Ada informasi dari pengurus sekolah itu yang mendapatkan informasi tentang desa Kumayan. Pada saat mereka lagi berbicara, tiba-tiba ada seorang menguping di balik jendela rumah, dan tiba-tiba mereka mendengar suara harimau. Lalu mereka melihat seekor harimau yang besar menyelinap masuk ke dalam semak-semak di rumah samping rumah dinasnya. Dari kejadian itu membuat Gumara penasaran. Lalu ia mengambil senter dan ia pun keluar rumah. Beberapa cobaan ia temui di dalam perjalanan, dari seorang gadis yang meminta pertolongan hingga pertemuannya dengan Humbalang yang juga ternyata keturunan manusia harimau. Ternyata lebay karat tidak menyukai kehadiran dirinya, bahkan sempat akan menyerangnya. Untung anak gadis lebay karat yang bernama Karina langsung mengingatkan lebay karat agar tidak menyerang Gumara. Gumara pun langsung pulang dengan perasaan kaget dan sedikit takut. Pergi kau. Aku tidak akan memperbolehkan anakku mencintai kamu. Jadi, banyak hal-hal yang baru Gumara temui di lingkungan barunya. Mulai dari gangguan di rumahnya, bahkan ia pun sempat harus masuk penjara karena dituduh membunuh. Kena dulu sampai menjadi perhatian para keturunan manusia harimau lainnya seperti lebay karat, Labu, Rajo Langit, dan Humbalang. Mereka mulai mencurigai bahwa Gumara adalah manusia harimau petunjuk yang selama ini mereka tunggu untuk menyempurnakan kelompok mereka. Gerak-gerik Gumara sangat diperhatikan, karena jika ia menolak kelompok tersebut maka nyawanya bisa terancam. Tidak hanya itu, Gumara juga harus dihadapkan kepada dua gadis cantik, Karina dan Pitaloka namanya. Mereka keturunan manusia harimau, maka keduanya memiliki kesaktian dan juga pintar. Mereka berdua juga bersekolah di tempat Gumara mengajar. Gumara terlibat lebih dalam di lingkungan Kumayan. Awalnya, ia hanya ingin menjadi guru yang mengajar ilmu fisika dan matematika, serta mengenal sejarah hidup, silsilah keluarganya, tetapi ternyata kehadirannya di desa Kumayan menimbulkan kemelut yang berkelanjutan. Wah. Pergi. Apa ininya dia? Aku tidak akan memperbolehkan anakku mencintai kamu. Jadi
Kisah ini diakhiri dengan pertunangan Gumara dengan Pitaloka yang sebatas memberi harapan dikarenakan pernikahannya masih sebatas janji belaka dengan alasan bahwa Pitaloka ingin melanjutkan pendidikannya untuk kuliah. Menurut ramalan Ki Cahaya, Gumara dan Pitaloka akan dikaruniai 7 anak dari pernikahan mereka. Namun itu semua masih sebatas ramalan dan misteri yang semuanya belum pasti. Nah, itu adalah akhir ceritanya. Jadi peringatan dari saya nih buat orang-orang tua perlu mendampingi anaknya pada saat menonton televisi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada kasus yang pernah ditayangkan pada Tribun Now pada akhir Aku tidak akan April memperbolehkan 2015 lalu. Seorang anak kelas 1 SD di Pekanbaru, dia meninggal dunia akibat dikeroyok oleh temannya. Menurut keterangan dari orang tuanya, bahwasanya korban dan teman-temannya sedang bermain sambil meniru adegan perkelahian dalam sinetron 7 Manusia Harimau yang sempat ditayangkan di televisi. Ini baru satu contoh loh dari kesekian banyak kasus yang pernah terjadi. Para peneliti mengatakan bahwa ada satu hal yang jelas-jelas dalam meminimalisasi dampak negatif kebanyakan menonton film dan sinetron pada tubuh berkembang anak, yaitu kurangi waktu menonton anak. Ada teori mengatakan bahwa ketika anak memiliki kebiasaan menonton sinetron secara terus-menerus, maka ia akan menganggap bahwa dunianya sama seperti dengan apa yang ditontonnya di televisi. Perilaku yang sering dilakukan anak-anak adalah perilaku meniru atau imitasi, yang dalam hal ini adalah meniru adegan-adegan kekerasan pada sinetron 7 Manusia Harimau. Oke, mungkin itu saja review film 7 Manusia Harimau dari saya. Semoga bermanfaat dan apabila ada kata salah mohon dimaafkan. Kamu dari gua harimau!